dalam dunia ini kita selalu menjumpai kebahagiaan, keselamatan, dan diselamatkan macam-macam peristiwa. Tapi di satu pihak kita juga mengalami kesedihan-kesedihan. Jadi kebahagiaan dan kesedihan ini silih berganti. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau ingin selamat, kita tetap gondelan kepada Tuhan Yesus. Karena ini satu-satunya harapan kita. Gondelan dengan harta benda, dengan keinginan-keinginan yang lain, umumnya habis, hancur, binasa. Kita harus gondelan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nampaknya di dunia ini ada skenario Allah dan setan. Ini mungkin Allah dan setan ini selalu bertempur, selalu berperang. Ini adalah simbol bahwa Allah mewakili kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, dan setan menjerumuskan, membinasakan, mewakili hal itu. Oleh karena itu kita harus waspada. Jangan sampai dibujuk oleh setan. Setan tidak lain adalah dalam hidup kita. Setan menjelma dalam hidup kita. Melalui perbuatan aplikasi kita muncul roh-roh jahat yang merusak relasi kita dengan sesama, merusak kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Dan inilah Bapak Ibu, saudara-saudara, kita selalu dihinggapi perang ini. Saya teringat akan kisah Ayub. Ayub yang diaturkan orang yang kaya raya, orang yang saleh, tetapi mengapa menderita? Saleh kok menderita? Ini menarik dalam hidup saya. Oleh karena itu kita harus melihat Ayub ini secara benar. Dan itu adalah sebuah gambaran bagaimana orang yang diuji, dihabisi semuanya. Anak-anaknya 7 laki-laki, 3 perempuan. Dia habis. Harta bendanya ribuan. 7.000 unta, 7.000 domba, 5.000, 3.000 unta, 5.000 semua benda-benda itu, lembu-lembu emas. Dan itu dihabisi semua oleh suku-suku bangsa di sekitar Israel. Memang Bapak Ibu, sekitar Israel adalah bangsa-bangsa yang jahat, semua membinasakan Israel. Tapi Ayub dan setan namanya dengan Allah, disapa oleh Allah, bagaimana setan? Dari mana kamu? Saya dari keliling dunia sekitar ini. Apakah kamu melihat Ayub? Ya, melihat Ayub. Ayub tetap saleh. Tapi itu semua tidak menjamin apakah dia setia atau tidak. Dia live service, pencitraan saja. Karena kamu mengelilingi dari lingkaran hidupnya, maka dia selamat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin musibah-musibah yang kita terima itu skenario Allah. Skenario Allah agar kita tetap setia dengan hantaman-hantaman ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, akhirnya Ayub harus tunduk pada Allah, harus menerima kenyataan ini. Dengan bersabda, dari kandungan ibuku aku keluar dan aku akan kembali ke dalamnya. Itu memang kita menerima apa saja dari Allah. Tetapi setelah kembali kepada Allah, tidak membawa apa-apa. Mengapa kita menerima yang baik dari Allah,
tetapi tidak mau menerima yang buruk. Itu hantaman bagi kita. Kita sering menerima yang baik-baik, senang, dipuji, dimuliakan, tepuk tangan, bagus. Tapi ketika dicerca, dilempari batu, kok kita tidak mau menerima? Harus diterima. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, peristiwa-peristiwa dunia ini selalu begitu. Selalu silih berganti, berdinamika. Maka kita harus menerima kenyataan ini. Kalau sudah di surga, kita aman semuanya. Kita hanya memandang wajah Allah, hidup dalam kebahagiaan. Santo Santa, para martir, orang-orang pilihan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jangan diharapkan bahwa hidup di dunia hanya kebahagiaan melulu. Maka kita harus siap menerima apa kenyataan ini. Dengan santai, dengan sabar, menerimanya dengan senyum, dengan ramah. Digoda ya terima kasih, digoda. Disentuh ya terima kasih, dikaplok pun terima kasih. Mengapa tidak bisa terima kasih? Kalau disentuh melolok, lalu menghantam, gigi ganti gigi, perek. Nyawa ganti nyawa, perek. Teman-teman, habis dunia ini. Maka barang siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu, bacaan pertama tadi mengisahkan Amasya, imam Babel, menegur Amos. Amos tidak apa-apa, ditegur dan diusir dalam Babel oleh imam. Ini perang imam dan imam. Hei Amos, pergi kamu. Jangan mencari makanan di sini, pergi. Wah, diusir dia. Kamu bukan keturunan nabi, bukan keturunan warta. Kamu tidak mempunyai pendidikan ini dan itu. Tapi dia terus terang, saya memang bukan keturunan nabi, saya bukan golongan para nabi. Saya hanya peternak. Hanya menggembalakan domba, menggembalakan bebek, ewek. Saya diterima, saya disabdakan oleh Allah bahwa harus menyarankan, mengharapkan bahwa Israel harus bertobat. Kalau tidak, habis. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kenyataannya kisah selanjutnya adalah itu. Habis Israel. Karena tidak menuruti Amos. Dia ditegur oleh imam Amasya, imam Babel. Bapak Ibu, inilah yang harus kita teliti dalam hidup kita. Kalau kita tidak menuruti perintah-perintah ini, saran-saran, hinggap dalam alunan roh-roh kita yang baik. Misalnya sebetulnya kita bisa ada kotoran di depan itu, tidak kita ambil kotoran itu, tidak kita buang. Orang lain tergelincir, mungkin terpeleset. Seandainya kulit pisang itu saya kita hindarkan, mungkin dia tidak akan terpeleset, dia jatuh. Kabel yang gelompek, dia tidak sadar bahwa ada kabel. Dia dilihat oleh panggung sekian besar oleh para penonton. Saya tahu, tapi tidak saya singkirkan kabel itu. Maka dia kena kabel. Banyak hal-hal kecil-kecil yang tersumbat. Waduh, kok banyak. Di got itu ada
apa rambut-rambut banyak di situ. Saya biarkan, lalu akhirnya tersumbat itu. Tersumbat lalu digojlok itu, waduh, angel ini, harus dengan orang lain, harus dibuka. Maka Bapak Ibu Saudara, seandainya dulu tidak saya bersihkan ini, saya bersihkan, pasti tidak tersumbat. Banyak hal-hal apa saja bisa kita lakukan. Panggilan-panggilan kita harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita dipanggil untuk memperbaiki dunia. Kita biasa selalu baik. Tapi karena godaan-godaan, Allah untuk apa ini? Allah untuk apa melakukan hal itu? Allah untuk apa? Dia tidak perlu ditolong, dia tidak perlu dibantu. Biar dia ini cek kapok Lombok apa. Dia kena semacam itu, akhirnya dia kasihan, dia telat, kasihan terakhir. Dia tergelincir dalam masalah-masalah yang besar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah dunia ini kita dipanggil sebagai anak-anak Allah untuk memperbaiki kondisi-kondisi kita. Anak-anak Allah selalu berbuat kebaikan-kebaikan, dan ini adalah pahala kita. Baik kalau kita melakukan hal ini, adalah ini keselamatan yang kita peroleh dari Allah. Kalau keselamatan ini tidak kita berikan kepada saudara-saudara, kepada anak-anak kita, kepada cucu, kepada suami istri kita, kita akan bermasalah di sini. Dan masalah itu selalu bergulir dan menjadi besar. Kita seharusnya bisa berbuat sesuatu. Kita seharusnya bisa. Tetapi tidak kita lakukan, maka akan terjadi sebuah musibah dalam hal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar diberikan kemampuan-kemampuan rohani kita, kepekaan hati kita. Roh ini menggerakkan kita untuk apa? Lalu kita berbuat sesuatu di situ. Tuhan pasti akan membantu kita. Jangan memakai apa-apa, jangan membawa apa-apa. Tuhan pasti akan membantu kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah lelah memperhatikan langkah hidup kita setiap detik, setiap hari. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak.